Tuhan. Shalom. Shalom semuanya. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi. Ya, bertemu kembali dalam kasih Tuhan yang tidak pernah berakhir dalam hidup kita. Pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya melihat sini sudah ada yang bergabung. Ibu Liana, Shalom. Bapak Arifin, Salam, Ibu Herna, Bisa. Ibu siapa lagi? Ibu Yakni ada ya. Terus Ibu Linda, puji Tuhan. Saya berdoa lebih banyak pagi hari ini karena hari ini kita libur ya, libur nasional. Jadi tidak terlalu tergesa-gesa. Ya. Jadi saya percaya semua kita akan mengalami berkat Tuhan pada Amen. pagi hari ini. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan, kita angkat hati kita. Biar Tuhan boleh selidiki, boleh bentuk, boleh isi, sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang dipenuhi oleh kuat kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Bahkan kami masih bernapas dan ada harapan kami akan terus maju, naik, Amen. bahkan diberkati. Oleh karena itu pagi hari ini pengurapan-Mu turun atas kami semua, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang terus berharap, bahkan terus berhubungan intim dengan Tuhan. Dan kami percaya dalam acara ini, doa pagi saat teduh, biarlah hati kami diteduhkan oleh pujian dan firman-Mu. Dan kami akan melakukan segala aktivitas kami dengan takut akan Tuhan, dengan sukacita. Oleh karena itu, urapi semua peralatan yang ada, termasuk sound, bahkan juga frekuensi di dalam wifi, biar tidak ada gangguan. Sehingga apa yang kami sampaikan di tempat ini, ke rumah umat-Mu sampai dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji dan menyembah Engkau. Haleluya, haleluya. Mari kita Amin. angkat pujian. Selidiki aku lihat hatiku. Haleluya. Glory. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat hari yang Kau beri. Selidiki hati kami Tuhan. Lihat hati kami Bapa. Apakah kami sungguh mengasihi? Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya,
semua. Yesus, Oh, buka hatimu bagi Kau yang maha Tuhan. tahu Yesus yang tahu isi hati kita semua dan pagi hari ini. menilai. Yesus tahu kesungguhan hati kau Tak pagi hari ini. ada yang Yes. tersembunyi bagiku. Lagu lihat kebaikanmu
Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan. Karyamu besar dalam hidup kami Tuhan. Amin. Karyamu Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau. Amin. Ku Kami kagum, kami hormat kepada kami kami kagum dan hormat. Terima kasih Bapak. Masih ada jalan Terbuka untukku, masih ada jalan ya Tuhan, masih
kasih Tuhan. Kami percaya jalan itu masih terbuka lebar. Amin. Sebab di dalam Engkau selalu ada jalan. Amin. Dan pada pagi hari ini mungkin ada di antara kami mengalami jalan-jalan yang tertutup. Yes. Jalan-jalan yang terbukanya hanya sedikit. Ya. Pada pagi hari ini kami beriman. Tuhan bukakan jalan itu. Amin. Baik jalan kesembuhan. Amin. Jalan-jalan berkat dalam usaha. Amin. Pekerjaan bisnis yang dilakukan. Yes. Bahkan jalan-jalan buat rumah tangga semakin harmonis. Amin. Kami percaya ya Tuhan, bagimu tak ada yang mustahil. Ya. Waktu kami datang kepada Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Yes. Karena Tuhan ada selalu untuk kami. Bahkan Engkau menyertai kami, menolong, bahkan menuntun kami kepada jalan itu sendiri. Sehingga kami tidak akan pernah kecewa dalam perjalanan ini. Karena Tuhan selalu baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini sampaikanlah sesuatu kepada kami. Agar kami kuat berjalan di jalan itu. Dan kami menjadi orang-orang yang disukai oleh Tuhan. Dan menyukai Tuhan selalu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Berfirmanlah Engkau, kami siap untuk mendengar bahkan melakukan. Dan kami menjadi berkat. Haleluya. Yang siap sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kita percaya bahwa pagi hari ini ada hal-hal yang baru yang harus kita lakukan. Ya. Tentu apabila kita mendengarkan firman ini maka kita bisa melakukannya. Tetapi kalau kita tidak mendengarkan dengan baik maka kita sulit untuk melakukannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan satu judul, ya mungkin ini akan kita buat 2 sesi, nanti malam juga sekali karena ini panjang ya. Oke, dengan satu judul yaitu menjadi hamba yang disukai Tuannya. Amin. Amin. Menjadi hamba yang disukai oleh Tuannya. Yes. Tentu setiap kita punya kerinduan di mana kita bekerja, di mana kita beraktivitas atau berjemaat selalu disukai oleh orang-orang yang ada di atas kita. Amin. Kita sebagai pekerja terus berusaha bagaimana agar disukai oleh Tuhan. bos kita, ya tuannya. Seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi pagi hari ini kita mau belajar menjadi hamba yang disukai tuannya. Amin. Dalam Lukas 12 ayat 41 sampai 46, Bapak Ibu Saudara sekalian boleh baca baik-baik nanti setelah ini. Sehingga kita ada pengetahuan firman yang lebih lagi. Nanti akan Tuhan bukakan itu, sekalipun Bapak Ibu hanya bisa baca, pengertiannya terbatas, tetapi nanti Roh Kudus akan bukakan itu. Karena Yes. saya percaya pengurapannya selalu baru bagi kita. Amin. Amin. Haleluya. Jadi di Lukas 12 ayat 42 dikatakan demikian. Jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya. Wow, luar Amin. biasa. Dicari Bapak Ibu Saudara sekalian, siapa yang mau mengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala, menjadi kepala atas semua hambanya. Wow, luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini ada satu nilai yang Tuhan mau lihat atau dilihat oleh tuannya di dalam hambanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dilihat mana kira-kira yang layak, yang bisa diangkat menjadi kepala. Wow, luar biasa. Firman Tuhan katakan kita menjadi kepala bukan menjadi ekor. Salah satu panggilan Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian yang sulit untuk dilakukan, yaitu ya Bapak Ibu menjadi hamba. Oh, menjadi hamba. Tapi kalau diangkat jadi tuan, jadi bos itu gampang toh. Tetapi untuk menjadi hamba itu sulit Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Jika kita kurang menyadari bahwa sebagai orang percaya kita ini menyandang status sebagai hamba Tuhan. Kita ini hamba Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya.
Kita bukan bos, kita hamba. Hamba itu Bapak Ibu Saudara sekalian melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhannya. Dia tidak peduli orang lain mau setuju atau tidak setuju, tidak peduli. Karena apa yang diperintahkan oleh Tuhannya, dia haruslah lakukan. Kalau tidak dilakukan maka dipecat. Bukankah begitu Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya pernah diangkat jadi atasan daripada karyawan Bapak Ibu dalam perusahaan. Saya itu diangkat untuk mengawasi. Jadi kalau ada sesuatu yang saya lihat kurang beres dan itu bertentangan dengan aturan yang ada dalam perusahaan itu, saya harus tegur sekalipun itu resikonya berat. Saya pernah diancam Bapak Ibu, bahkan di sini di leher saya pernah celurit. Datang ke kontrakan saya rame-rame. Karena apa? Karena saya bangunkan ataupun saya tegur, saya kasih SP1 orang yang tidur pas jam kerja. Wow. Untung pada saat itu ada, ya waktu itu orang Batak masih banyak di Menceng. Ada di sampingnya Lapotuak. Karena memang mereka kenal saya baik dan saya termasuk pengurus di salah satu organisasi. Dan mereka rame-rame datang, langsung dikepung itu kontrakan. Akhirnya mereka ketakutan, ada 8 orang kalau nggak salah orang yang taruh celurit itu. Karena waktu itu memang lagi rawan ya tahun 94. Akhirnya mereka kabur. Udah. Bapak Ibu Saudara sekalian, berarti resiko apapun akan kita terjang Bapak Ibu apabila Tuhan yang menyuruh. Sama dengan kalau Tuhan yang menyuruh kita. Pak Parlin pergi penginjilan ke daerah ini sekalipun di situ rawan. Ya kan nyawa taruhannya harus jalan. Karena Tuhan yang suruh. Menggembalakan sekalipun itu sulit. Itu harus kita lakukan. Karena apa? Karena Tuhan yang suruh. Ya. Sebab dikatakan kita ini menjadi hamba. Dikatakan dalam Kolose 3:24. Perhatikan di situ, baca nanti dikatakan Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hamba. Jadi jelas Bapak Ibu Saudara sekalian, Kristus itu adalah Tuhan kita. Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, yang namanya Tuhan itu hanya perintahnya yang bisa dilakukan, bukan kita. Tak mudah menjadi orang percaya yang benar-benar memiliki hati hamba. Amin. Karena kecenderungan setiap orang adalah ingin menjadi Tuhan, itu jelas. Orang bekerja keras mengumpulkan harta agar dia menjadi Tuhan, agar dia menjadi bos. Ya. Itu enak Bapak Ibu, tetapi hamba itu tidak bisa berbuat apa-apa. Dia adalah, ya pemilik dia adalah Tuhan sendiri. Tuhan sendiri Bapak Ibu Saudara sekalian, itu adalah pemilik. Bahkan dikatakan ingin menjadi yang terbesar, ingin menjadi pemimpin, ingin dilayani. Itu adalah keinginan setiap orang. Ingin selalu memerintah, ya. Tapi merasa keberatan apabila diperintah. Ya. Orang dunia aja tahu siapa yang mau memerintah dia harus bisa diperintah. Siapa yang mau dilayani dia juga harus bisa melayani. Dimulai daripada sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian. Di Roma 6 ayat 18, 19 dikatakan ketika diselamatkan oleh pengorbanan Kristus di kayu salib. Begini diperkatakan ya. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba. Tetapi hamba kebenaran Bapak Ibu. Kalau kita ini masih bergelut dengan dosa, kompromi dengan kebohongan, kepalsuan, kompromi dengan tipu sana tipu sini, kompromi dengan gosip, kompromi dengan berita-berita yang tidak baik, berarti kita belum termasuk hamba dalam kebenaran. Sementara kita sudah dimerdekakan dari dosa.
Kalau Bapak Ibu dan saya sudah merdeka dari dosa, sekalipun bisa juga kita berdosa karena keadaan mungkin ya kan dimaksa kita untuk melakukannya, tetapi kita perlu bertobat, perlu minta ampun kepada Tuhan dan Amin. berbalik dari jalan-jalan dosa itu. Ya. Sebab Bapak Ibu Saudara sekalian, apabila kita sudah tahu yang kita lakukan itu salah dan kita lanjutkan, maka mautlah yang kita hadapi di depannya. Maut, kematian, kegagalan. Hati-hati Bapak Ibu. Kita sudah dilepaskan, sudah dibebaskan, sudah dimerdekakan. Dan kita menjadi hamba kebenaran. Firman Tuhan katakan dalam Roma 6 ayat 18. Kita ini hamba kebenaran. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu dan saya pilih adalah untuk menjadi hamba kebenaran. Kalau kita tahu itu salah, katakan salah. Ya. Amin. Amin. Kembali kita ke firman Tuhan. Demikianlah hal kamu sekarang harus menyerahkan. Kita harus serahkan, dikatakan anggota tubuh kita menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Ya. Jadi bagaimana kita agar dikuduskan Tuhan adalah itu tergantung kita. Kita mau berbalik dari kesalahan kita dan menyerahkan seluruh anggota tubuh kita. Amin. Dikuduskan oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Karena di dalam Roma 12 ayat 11 dikatakan karena Kristus telah memerdekakan kita dari dosa dan menjadikan kita hamba kebenaran. Luar biasa Bapak Ibu ya. Bahkan dikatakan kini tugas kita adalah menghambakan diri sepenuhnya kepada Dia, kepada Allah, kepada Yesus. Melayani dan menyenangkan hatinya. Hanya itulah tugas kita di bumi ini, tidak ada yang lain. Amin. Menghambakan, karena kita sudah ditebus, kita dibayar lunas, kita menghambakan diri. Melayani Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan, itu tugas kita, nggak ada yang lain. Halo. Amin. Sekalipun kita ada di dalam masyarakat, ada sosial, ada komunitas, itu baik juga menyenangkan sesama. Dan firman Tuhan juga atur itu. Tetapi yang utama adalah menghambakan diri sepenuhnya kepada Tuhan, melayani Tuhan lebih sungguh dan menyenangkan hatinya lebih lagi. Haleluya. Amin. Nah, itu tugas kita, nggak ada yang lain. Bagaimana menyenangkan hati Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian? Sebagai Tuhan atas hidup kita, atas diri kita. Jadi jangan ragukan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini hamba Tuhan. Bapak Ibu hamba Tuhan. Ya. Namanya hamba Tuhan itu harus mensejajarkan hidupnya kepada firman. Jadi hamba Tuhan itu bukan hanya pendeta, bukan hanya gembala, tetapi yang percaya, yang menyadari dirinya sudah ditebus dari dosa, itu adalah hamba Tuhan. Arti hamba Tuhan, sepenuhnya hidup kita ini Tuhan yang ngatur. Amin. Itu hamba Tuhan. Bukan hamba Tuhan seorang pengkhotbah, wah hambanya. Ketemu hambanya. Anda juga, Bapak Ibu sekalian juga hamba Tuhan. Ya. Amin. Karena kita tidak menyadari kita ini hamba Tuhan. Makanya kita ketemu pendeta hormat sekali. Sampai nunduk. Menyambut seperti sambut presiden. Seperti menyambut. Enggak usah. Tetapi biasa aja. Sambutannya biasa aja. Waktu berhadapan dengan pendeta biasa. Di luar juga biasa. Jangan waktu ketemu Pak Gem baiknya di luarnya, di belakangnya. Mana itu pendeta? Iya kan? Mari Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan seorang menganggap dirinya itu adalah orang yang tidak ditebus. Semua sudah ditebus. Berarti kita semua hamba Tuhan. Tetapi kita harus menyadari betul hamba Tuhan itu adalah orang yang ditebus oleh Tuhan sendiri oleh darahnya dan harus menghambakan dirinya kepada Tuhan. Dan hanya kebenaran saja yang bisa disampaikan. Ya. Haleluya.
Puji Jadi Tuhan. ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini semua hamba Tuhan. Amin. Ya, Semua hamba Tuhan. Tuhan. Yang pertama, bagaimana menyenangkan hati Tuhan, yaitu hamba yang rajin bekerja. Amin. Haleluya. Saya akan putar terus ini sampai kita boleh menyadari kita itu adalah hamba Tuhan. Hamba Yang Tuhan. pertama, hamba yang rajin bekerja. Di Lukas 12:43 dikatakan, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Jadi berbahagia. Makanya waktu ada tuannya dilihat atau tidak ada, bekerjalah dengan rajin. Amin. Amin. Jangan waktu ada tuannya itu, contohnya ya bisa kita lihat kalau dalam bekerja ya, dalam kita punya bos, kita bekerja, waduh rajinnya minta ampun ya kan. Tetapi waktu bosnya pergi bebas, kembali lagi bermalas-malas. Itu pas tiba-tiba tuannya datang, bosnya datang, dilihat lagi duduk-duduk, ngopi-ngopi, selfie-selfie, udah dipecat. Seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi berbahagialah kita semua apabila kita melakukan pekerjaan kita dengan rajin. Dan waktu Tuhan kita datang, waktu Tuhan nanti datang, kita dilihat mengerjakan tugas itu dengan rajin. Maka dikatakan, sabarlah engkau hamba yang setia. Mari masuk, nikmati. Ini upahmu, amin. Inilah hamba yang disukai Tuhan, yaitu hamba yang rajin bekerja. Sekalipun tuannya itu pergi, tetap rajin Bapak Ibu Saudara sekalian. Artinya orang lain melihat atau tidak melihat, percaya ada Tuhan yang selalu melihat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang terakhir, orang yang rajin bekerja pasti akan mendapatkan banyak keuntungan. Haleluya. Amin. Orang yang rajin bekerja pasti banyak mendapatkan keuntungan. Itu udah jelas Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak ada orang yang rajin bekerja miskin. Tidak ada yang rajin bekerja kekurangan. Justru yang malas bekerja itu yang kekurangan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari saya mengingatkan. Di Amsal 10 ayat 4 dikatakan tangan orang rajin menjadi kaya. Tangan orang yang rajin dikatakan menjadi kaya. Firman Tuhan menyampaikan ini. Haleluya. Dan di Amsal 12 ayat 24 dikatakan tangan orang rajin memegang kekuasaan. Jangan kita lihat orang enak hari ini. Lihat waktu dulu perjuangannya seperti apa. Jadi kalau saya melihat, ya karena saya mengikuti jemaat ini dari awal bertemu dengan saya lihat sekarang ini mereka sudah enak, tidak susah lagi untuk makan, iya kan? Mau beli ini ada, bahkan saya lihat ibu-ibunya, bapak-bapaknya mulai berhias diri, mulai pakaiannya juga semakin baik. Jangan lihat sekarang, tapi lihat dulu. Bagaimana mereka menangis, bagaimana mereka cari sana, cari situ untuk menyekolahkan anaknya, berjuang membuat anaknya menjadi bisa sampai hari ini. Iya. Berarti wajar mereka mendapatkan kekuasaan. Karena mereka melakukannya dengan baik. Jadi tangan orang rajin memegang kekuasaan. Bahkan di Amsal 13 ayat 4 dikatakan hati orang rajin diberi kelimpahan. Oh haleluya. Bukan hanya harta, bukan menjadi kaya, bukan punya hanya kuasa, tapi hatinya juga diberi kelimpahan. Amin. Haleluya. Tidak ada sakit hati, akar pahit, tidak ada di sini. Karena Tuhan memberikan di dalam hatinya kelimpahan, bisa memaafkan kesalahan orang lain, bisa memaklumi kalau yang A salah, yang B salah, karena dia merasa saya juga pernah salah. Artinya diberikan kelimpahan lebih daripada yang biasanya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, ya itu yang bisa sampaikan pada pagi hari ini. Nanti ada poin kedua, ketiga. Jadi Bapak Ibu yang ikut pagi ini, mari nanti malam ikut dalam doa mesbah keluarga. Kita akan bahas yang kedua itu, yaitu menjadi hamba yang disukai tuannya. Yang pertama adalah rajin, amin, haleluya. Jadi saya percaya Bapak Ibu kalau rajin, orang dunia juga berkata rajin pangkal kaya. Jadi
firman Tuhan menjamin itu. Waktu Bapak Ibu rajin melakukan segala apa yang diperintahkan oleh Tuhan, pasti diperkaya oleh Tuhan. Amin. Amin. Ya, saya tidak tahu teori apa ini, tetapi firman Tuhan yang menjaminnya. Semua firman Tuhan harus disampaikan, baik yang pahit dalam hidup kita, baik yang enak dalam hidup kita, semua harus disampaikan agar kita mengerti. Waktu kita mengalami kesulitan-kesulitan, ada kemerdekaan, ada upah yang Tuhan berikan. Amin. Jadi pagi hari ini saya percaya kita diberkati. Amin. Jadi biarlah kita menjadi hamba yang disukai itu Tuhannya. Baik di mana kita bekerja, bahkan dalam melayani Tuhan, kita menjadi hamba yang disukai Tuhan. Bahkan dikatakan bahwa biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Itu menjadi visi kita ke depan ataupun pesan Tuhan di ulang tahun gereja kita yang ke-11. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya, haleluya. Baiklah, saya akan bacakan ya yang sudah bergabung. Tadi saya lihat sudah banyak, tapi mungkin ada yang keluar mungkin karena kuota atau sesuatu ya. Oke, ada di sini Ibu Liana. Shalom Bu Liana. Haleluya. Ada juga Bapak Arifin Saputra. Shalom. Ada Ibu Herna. Shalom. Ibu siapa lagi ini? Ibu Yakni. Shalom Bu Yakni. Setia terus ya. Ibu Linda. Shalom. Ya. Oke, ada juga Maya. Shalom. Ada juga Tius Saputra. Shalom. Ya, ini Bu Hani ya. Sama Oke. mamanya Erwin. Iya, Shalom Pak Gem. Bu Gem. Sama Ini Erwin. mamahnya Pak Erwin ikut live pakai akun FB Matius. Oh, luar biasa. Oke. Ada di sini. Salam Ibu ya, sehat selalu ya. Wih, luar biasa ya, puji Tuhan. Ya, salam buat Bapak dan anak-anak semua ya. Oke, kita doakan terus biar sehat selalu. Terus ada juga Ibu Jelisna. Shalom. Tuhan berkati. Ada juga Opung Yosef. Shalom. Tuhan berkati Opung. Ada Bapak Teddy Rudi. Shalom Pak Rudi. Dahsyat ya. Tuhan berkati. Ada hambanya yang luar biasa dari Medan, GB Mawar Saron Medan. Shalom ya. Oke, mungkin bisa diketik Bapak siapa ya, sekalian kita berkenalan lebih jauh ya. Oke, ada Yoas. Shalom. Ada Tante Samsidar Huta Barat. Shalom. Luar biasa. Ada Ibu Yanti Oktavia. Shalom Bu Yanti, apa kabar? Luar biasa ya. Oke, itu yang ada di tempat saya. Oke, mungkin ada yang baru bergabung lagi ntar ataupun siaran ulangnya, kita tetap berdoa ya. Oke, biar semua diberkati Tuhan. Kita berdoa tetap dalam rumah tangga keluarga kita, bahkan apapun yang menjadi pergumulan kita bawa kepada Tuhan. Amen. Bagi teman-teman yang kita tahu sakit, kita doakan mereka. Bahkan saya berharap untuk teman-teman yang kena COVID saat ini dimanapun berada, biarlah kita doakan mereka biar sembuh. Amin. Kesembuhan mereka semua itu mempengaruhi keadaan negara kita. Mempengaruhi gerak bebas kita untuk melakukan aktivitas kita. Ya, kita berdoa semua sembuh sehingga mata rantai daripada COVID ini terputus dan dinyatakan Indonesia bebas dari COVID. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian terus doakan Bapak Ibu Gembala di tempat ini dalam keadaan sehat. Bahkan pengurapannya lebih lagi. Bahkan pergumulan lantai gereja kita 13 juta. Sedikit itu bagi Tuhan ya. Biar Tuhan cukupkan semuanya. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat pujian. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Haleluya. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Amin. Haleluya. Ini aku Tuhan, utuslah aku
Terima kasih Tuhan. Kami Amin. percaya Tuhan panggil kami, Tuhan pilih kami, Tuhan tebus kami. Amin. Dan Tuhan buat kami menjadi orang yang merdeka. Ya. Itu semua Anda. Hal-hal yang Tuhan lihat dalam hidup kami. Amin. Bahwa di dalam hidup kami ada sesuatu yang sangat berharga. Yang Tuhan mau tambah-tambahkan lebih daripada apa yang ada saat ini. Karena banyak hal yang ingin Tuhan buat dalam hidup kami untuk kami lakukan dalam hidup ini. Amin. Tidak sekedar hanya dimerdekakan, tetapi memerdekakan Amin. orang-orang yang belum merdeka. Itulah tugas kami. Terima kasih buat firman-Mu, sekalipun mungkin ada sesi kedua nanti malam. Tetapi sesi yang pertama ini kami diberkati. Amin. Karena Engkau mengajarkan kami agar kami tetap setia. Agar tetap kami rajin mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Amin. Tuhan itu sendiri, yaitu Yesus. Dan hari ini hamba-Mu berdoa buat keluarga demi keluarga yang ikut dalam doa pagi ini Bapak. Berkati mereka berlimpah-limpah Amin. dengan berkat-berkat yang sempurna daripada Amin. Tuhan. Hamba-Mu berdoa saat ini Ibu Liana Herawati bersama dengan Pak Titus. Ya. Bahkan kedua anak, bahkan menantunya. Oh, Berkati glory. dalam kesehatan mereka. Amin. Pergumulan mereka buat usaha terus buat naik Lancar. dalam nama Yesus. Mujizat terjadi. Lancar. Bahkan mereka sekarang sedang merindukan cucu. Tuhan beri yang terbaik. Amin. Dalam nama Yesus, Amin. waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Bahkan hamba berdoa buat Ibu Herna, berkati Ya. suami istri bahkan kedua anaknya, Amin. kesehatan mereka. Amin. Bahkan hamba berdoa saat ini buat usaha mereka, baik konter dalam baik nama bengkel. Yesus. Berkati berlimpah-limpah Oh, dalam curahkan nama Tuhan berkat Yesus. melimpah. Terima kasih Bapak. Amin. Hamba juga berdoa saat ini buat keluarga Orang tuanya Yesus. daripada Orang tuanya Bapak Arifin Saputra, Ibu Mega bersama kedua anaknya, berkati. Hamba-Mu berdoa saat ini dalam nama Yesus. Berkat Allah melimpah atas mereka. Di dalam kesehatan, khususnya Pak Arifin, sempurnakan Amin. dalam nama Yesus. Amin. Bahkan hamba berdoa saat ini buat apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Hamba-Mu juga berdoa saat ini ya Tuhan buat Bu Yakni, berkati. Dalam nama Berkati kesehatan Bu Yakni, anak menantu Amin. cucunya. Bahkan berkati usaha pekerjaan mereka. Pergumulan mereka kuserahkan kepada Amin. Tuhan. Karena Tuhan sanggup melakukan yang terbaik bagi Amin. Ibu Yakni ini Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat Maya bersama Monalika. Mari berkati dalam kesehatan mereka. Bahkan dalam pekerjaan mereka. Amin. Bahkan apa yang menjadi pergumulan mereka buat kuliah Maya. Bahkan biaya-biaya semua Tuhan sediakan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mau berdoa saat ini buat keluarga daripada Bu Hani. Pak Endang, berkati beserta ketiga anaknya. Kami percaya mujizat selalu terjadi atas kehidupan Amin. mereka. Dalam nama Yesus, Dalam hamba-Mu nama Yesus. percaya Engkau yang panggil mereka di tempat ini, maka Engkau yang memperlengkapi mereka. Amin. Bahkan berkati warung, berkati pekerjaan Pak Endang, pekerjaan kedua anaknya. Kami percaya Tuhan angkat lebih tinggi lagi, bahkan Tius. Bu, Tuhan berikan kepintaran, kecerdasan. Amin. Dalam nama Yesus, apapun menjadi pergumulan mereka, Tuhan Yesus yang tolong. Bahkan hamba Amin. berdoa saat ini buat mamanya Pak Erwin. Saat ini yang sedang Dalam ikut nama dalam Yesus. doa ini. Berkati kesehatannya Sembuhkan Tuhan. kesehatan. Berkati, Sembuhkan pulihkan lebih lagi. penyakit-penyakit. Sempurnakan lebih lagi. Cabut penyakit- Dalam nama Yesus, Yesus. kami Dalam percaya. nama Yesus. Kami percaya mujizat kesembuhan Dalam terjadi. nama Yesus. Suami istri. Oh, Dalam nama Yesus. Yesus. Bahkan anak-anak, menantu, bahkan cucunya semua. Erwin, Mari berikan kesehatan sempurna. Mari. Mari kuatkan mereka di dalam perjalanan hidup mereka. Amin. Dalam nama Yesus. nama Yesus. Sehingga mereka boleh menempatkan jalan keluar. Yes. Waktu mereka dalam jalan buntu. Amin. Kami percaya Amin. mereka akan tetap maju di dalam Engkau. Khususnya Pak Erwin. Mari berikan kekuatan Oh, kepada dalam dia. nama Yesus. Mari berikan Cepat. keteguhan iman Dalam kepada nama. dia. Sehingga dia lebih cepat daripada apa yang diperkirakan. Cepat. Kami percaya Amin. mujizat terjadi. Amin. Berikan kekuatan kepada dia. Agar dia terus kuat di dalam
kehidupannya. Keluarga Bu Dalam Hana, nama berkati, Yesus. berkeliling. Hamba-Mu juga berdoa saat ini ya Tuhan buat keluarga daripada Ibu Jelisna, berkati dalam nama Yesus bersama dengan Pak Janter. Berkati mereka berlimpah-limpah dalam kesehatan, baik di dalam pekerjaan, kedua anaknya, apapun menjadi pergumulan mereka, Engkau yang tolong. Hamba-Mu juga berdoa saat ini ya Tuhan buat Opung Yosef, berkati kesehatannya, umur panjang, bahkan usahanya, anak menantu cucunya, cicitnya diberkati semuanya. Kami percaya bahwa apapun yang kami doakan khususnya buat kereta ini, biarlah secepatnya terjadi, percepatan terjadi. Dalam nama Yesus, kuserahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah berkat-berkat Allah tercurah atas setiap pengurusan ini, sehingga terjadi percepatan. Dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hamba berdoa saat ini buat Bapak Teddy Rudi, berkati kesehatannya, berkati kesehatan anak menantu cucunya, bahkan berkati apa yang dia kerjakan, usahakan hari-hari ini. Apapun pergumulannya, Tuhan Yesus penolong bagi dia. Hamba-Mu juga berdoa buat hamba-Mu Bapak Pendeta yang melayani di GBI Mawar Saron Medan, berkati kesehatannya, berkati keluarganya, bahkan apapun yang menjadi pergumulan dalam pelayanannya, Tuhan tolong. Bahkan jiwa-jiwa yang ada semua diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu juga berdoa buat Yowas, berkati dalam nama Yesus, berkati kesehatannya, berkati usahanya, bos sebagai bos masker. Dalam nama Yesus, berkat Allah melimpah atasnya. Hamba-Mu juga berdoa saat ini ya Tuhan buat Tante Samsida Huta Barat bersama dengan suami dan anak-anak, berkati kesehatan mereka, berkati keluarga mereka, usaha pekerjaan bisnis mereka, apapun menjadi pergumulan mereka, Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat Ibu Yanti Oktavia, berkati Ibu Yanti, berkati keluarganya, berkati anak-anaknya, bahkan usahanya Tuhan, berkati dalam nama Yesus. Apapun pergumulannya, apapun perjalanan ke depan, biar Tuhan tolong dia, memberikan kekuatan, kemampuan, dan keluar sebagai pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat Ibu Berliana Pasaribu, berkati dalam nama Yesus. Berkat Allah tercurah atas kesehatan keluarga. Bahkan juga apa yang menjadi pergumulannya Tuhan tolong. Apa yang menjadi kegiatannya hari-hari ini, biar berkat Allah tercurah di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya pada pagi hari ini, biarlah kuasa-Mu bekerja, melakukan hal-hal yang dahsyat dan luar biasa bagi umat-Mu. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, bahkan yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Kami berdoa buat keluarga daripada Pak Kimsi, berkati, berikan kesehatan sempurna khususnya buat istrinya, Ibu Ibe. Dalam nama Yesus, berkati. Biarlah pagi ini kami dapat berita yang terbaik. Berita bahwa ibu ini sudah disembuhkan oleh darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, segala biaya-biaya yang dibutuhkan Engkau sediakan semuanya. Hamba-Mu juga berdoa buat keluarga Ibu Santi, berkati dalam nama Yesus. Berikan berkat yang melimpah atas keluarga ini. Dalam pekerjaan suaminya, berkati berlimpah-limpah. Kesehatan sempurna turun atas mereka, khususnya suaminya. Biarlah pagi ini lebih sehat, dan sudah sembuh. Kami beriman di dalam nama Yesus, kesembuhan mujizat terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Apapun pergumulan mereka, Engkau penolong bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa saat ini, biarlah kuasa Tuhan bekerja bagi semua yang sakit saat ini. Mungkin saat ini ada yang kena COVID di antara teman-teman saudara kami, biarlah Engkau sembuhkan mereka. Bahkan masyarakat Indonesia yang ada di rumah sakit saat ini dirawat, diisolasi mandiri, bahkan di rumah mereka masing-masing. Mari sembuhkan dalam nama Yesus, sehingga mata rantai daripada COVID ini putus. Tidak nyambung lagi, sehingga Indonesia bebas dari COVID. Pakai pemerintah kami dari pusat sampai daerah untuk terus melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Bahkan masyarakat tunduk kepada aturan yang ada. Bahkan juga tim medis yang ada di garda depan, berikan kesehatan kepada mereka. Hikmat Tuhan turun atas mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa saat ini Tuhan buat pergumulan lantai gereja kami. Kami tahu Tuhan 13 juta itu besar bagi kami, tetapi bagi Tuhan itu kecil. Oleh karena itu buka jalan Tuhan, buka tingkap-tingkap berkat-Mu. Pertemukan kami terus dengan orang-orang baik yang Tuhan sudah berkati, yang punya hati untuk menabur di tempat ini. Bahkan mereka yang sudah menabur berkati berlimpah-limpah. Bahkan mereka rindu menabur, tetapi taburan itu mereka belum punya.
Berikan kepada mereka taburan itu Tuhan. Benih untuk mereka tabur. Dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu terus berdoa buat orang-orang yang kami kasih selalu. Baik Ibu Lydia Kusuma berserta dengan anak menantu cucunya. Kesehatan mereka kuserahkan kepada Tuhan. Pekerjaan, usaha, bisnis anak-anaknya. Bahkan pelayanan Ibu Lydia berkati berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus. Pakai lebih heran lagi. Bahkan Pak Budi juga berkati kesehatannya, keluarganya, anak menantu cucu. Bahkan apa yang dikerjakannya, Tuhan Yesus memberkati. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat Ibu Lili di Bogor. Berkati dalam nama Yesus. Berkati kesehatannya. Bahkan anaknya yang sedang mengurus taman wisata. Biarlah semua boleh berjalan dengan baik. Amen. Dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hamba berdoa buat Pak Prengki, Bu Sinta, bahkan anak-anak menantu cucunya. Berkati semuanya. Usaha, pekerjaan, bisnis. Bahkan pelayanan Pak Prengki, Bu Sinta berkati juga. Bahkan Pak Erianto coba berkati dalam nama Yesus. Berkati suami istri dan anak-anak. Kami percaya kesehatan yang sempurna Tuhan berikan kepada mereka. Bahkan apa yang diusahakan Tuhan Yesus memberkati. Hamba-Mu juga berdoa saat ini ya Tuhan buat keluarga daripada Ito Erna Sitorus. Berkati dalam nama Yesus. Berkati Pak Sitorus, berkati mamanya, berkati adik, bahkan kakaknya. Semua keluarga besar. Kami percaya apa yang diusahakan Erna Sitorus biar Tuhan berkati berlimpah-limpah. Bahkan hamba berdoa buat Pak Yanto, berkati dalam nama Yesus. Berkat Allah sempurna atasnya. Dalam nama Yesus, bahkan kesehatan, anak-anak, bahkan apapun bisnisnya, Tuhan berkati. Bahkan Bapak Arnold Stefanus juga berkati. Berkati keluarga, berkati kesehatan. Apa yang menjadi pergumulannya, baik usaha bisnisnya. Dalam nama Yesus, berkat Allah melimpah atasnya. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini, kami percaya semuanya untuk kemuliaan hormat bagi Tuhan. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari angkat tanganmu. Percayalah apa yang kita lakukan hari ini. Biarlah berkat-berkat Allah selalu menyertai kita. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah suamimu. Diberkati istrimu. Anak cucumu. Pekerjaanmu. Bahkan di bisnismu. Dan kita bawa berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai, menolong, menghibur kita pagi ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya dan diberkati katakan amin. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, pertemuan kita pagi ini sampai di sini. Ini hari libur Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetap saya ingatkan tidak usah kemana-mana dulu ya. Biar kita semua sehat, biar pemerintah juga bisa melakukan tugas-tugas mereka. Dan mungkin saat ini tetangga-tetangga kita, ya saudara kita sedang merayakan hari raya mereka ya, yaitu hari haji. Ya enggak apa-apa kita ucapkan selamat lewat WA saja, enggak usah harus berkunjung ya. Dan kita percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, karena kita ini saudara, amin. Oleh karena itu malam nanti jangan lupa kita ada di jam 8, yaitu doa mesbah keluarga. Dan kita akan bahas di sesi kedua daripada pembahasan pagi ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita tetap bersama-sama saling mendoakan, meneguhkan, sehingga kita sama-sama maju diberkati Tuhan. Dan akhir kata dari tempat ini kami ucapkan, maju terus, tetap semangat.